Oke. C, 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 C. Mendirikan Indonesia, jauh untuk pemimpin bangsa. Satukan tekad jiwa yang kuat, bangunlah cita negara. Tata upacara. Upacara hari Senin tanggal 4 Januari 2021 segera dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. SMK Telkom Lampung. Telkom School. Anak muda. Terima kasih untuk semangatnya pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang cukup cerah. Insya Allah kembali mempertemukan kita dalam rangkaian kegiatan di awal semester genap. Mudah-mudahan dengan adanya beberapa waktu yang lalu kita
merayakan tahun baru, muncul semangat baru, muncul resolusi baru, muncul komitmen baru untuk memberikan pelayanan terbaik kepada siswa-siswi SMK Telkom Lampung. Salawat dan salam mari kita senantiasa sanjung agungkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Brawibowo selaku Kepala Tata Usaha, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf tata usaha dan juga anak-anakku, ya, anak-anakku semua. Salam berjumpa kembali yang sekarang masih harus di rumah, masih harus daring, belum bisa menjalankan tatap muka, masih harus pembelajaran jarak jauh, karena memang kita dalam rangka mengikuti apa yang menjadi aturan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun dari Kementerian Pendidikan ataupun dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, di awal yang semester 2, beberapa hal yang perlu disampaikan dari SMK Telkom Lampung terkhususnya adalah pembelajaran di semester 2, ya, yang barangkali hari ini di aplikasi Zoom tidak hanya siswa-siswi yang turut hadir, harapannya sesuai dengan undangan ataupun edaran, Bapak dan Ibu orang tua wali juga ikut hadir, ikut berpartisipasi sehingga dengan itu nanti bisa juga tersosialisasikan apa yang menjadi kegiatan kita ke depan selama semester genap ini. Mungkin kepada tim IT bisa menampilkan share screen-nya. Apa-apa yang perlu disampaikan. Langsung mungkin ke slide kedua. Bahwa di situ ada info terbaru dari sebelumnya saya ambil dari artikel itu ada koran Radar Lampung maupun dari website resmi pemerintah, Menkominfo, Menteri Komunikasi dan Informatika, di mana di situ pertama untuk dari Radar Lampung, Kabupaten Pringsewu, kabupaten di mana kita sekarang berada, berdasarkan informasi tanggal 1 Januari, di Pringsewu itu terdapat 159 kasus positif COVID-19 atau COVID-19. Kemudian dari 159 itu 7 meninggal. Siswa-siswi serta orang tua wali yang saya hormati dan juga Bapak Ibu guru yang berbahagia, kasus ataupun virus COVID ini nyata terjadi, bahwa masih banyak masyarakat yang mengatakan bahwa ini tidak nyata dan sebagainya, tapi kasus ini sudah ada di tengah-tengah kita, barangkali bahkan tetangga kita atau teman dekat kita atau bahkan keluarga kita yang menjadi korban oleh keganasan daripada COVID-19 ini. Kemudian dari Keminfo, di situ dikatakan bahwa ya banyak sekali ya jumlahnya, ada 758.473 itu terkonfirmasi positif. Dari angka itu kemudian 625.518 sembuh dan 22.555 meninggal dunia. Sekali lagi, ini kasusnya bukan lagi jauh di Cina sana, jauh di mana, di Jakarta, tapi sudah ada di sekitaran kita. Maka oleh karenanya menjadi wajar ketika pemerintah provinsi belum berani mengambil kebijakan untuk adanya pembelajaran tatap muka. Dan karenanya juga
kepada para orang tua wali maupun siswa-siswi untuk diharapkan maklumnya gitu. Mungkin lanjut ke slide kedua. Nah, dari angka yang tertera tadi, kemudian Mendikbud, Mas Menteri Nadiem Makarim di salah satu artikel dikutip oleh liputan6.com mengatakan bahwa resmi batalkan sekolah tatap muka Januari 2021. Seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu bahkan sudah santer, sudah sangat ramai bahwa kita optimis di Januari ini akan mengadakan pembelajaran tatap muka. Namun, lagi-lagi karena kondisi yang ada, bahkan Mas Menteri pun mengatakan membatalkan pembelajaran tatap muka sampai nanti dengan waktu yang tentunya sudah kondusif. Kemudian diteruskan melalui grup kepala-kepala sekolah di wilayah 2, ya KJD, wilayah kantor cabang Dinas Pendidikan wilayah 2 itu, di sana juga dikatakan bahwa pembelajaran daring yang sedianya harusnya, pembelajaran tatap muka yang sedianya harusnya dilaksanakan di Januari ini harus di-pending dulu. Beberapa kabupaten bahkan sudah mengeluarkan surat edaran resmi yang belum memperbolehkan pembelajaran tatap muka. Nah, ini barangkali sekali lagi pada Bapak, Ibu, orang tua wali maupun siswa untuk menjadi perhatian kita bersama bahwa kita melaksanakan pembelajaran daring bukan atas kehendak kita, tapi memang karena himbauan maupun keputusan dari pemerintah terkait. Lanjut Pak Wahyu. Berikutnya adalah jadwal pembelajaran di SMK Telkom Lampung. Jadwal pembelajaran daring ini masih seperti semester yang lalu, bahwa pelaksanaannya itu dimulai dari jam 7.15 sampai dengan jam 10.00. Pembelajaran ini adalah pembelajaran online yang akan didampingi oleh Bapak dan Ibu guru di tiap mapelnya masing-masing. Nanti lebih jelasnya mungkin akan dijelaskan melalui wali kelas masing-masing setelah kegiatan setelah mandi ini. Kemudian izinkan saya mengulangi bahwa kegiatan ini online-nya dari jam 7.15 sampai jam 10.00. Tapi pelayanannya bahwa kami para guru SMK Telkom Lampung siap melayani sampai jam 16.00, bahkan lebih kalau ada siswa yang ingin berkonsultasi dan sebagainya. Jadi secara daringnya itu dari jam 7.15 sampai jam 10.00, selebihnya adalah konsultasi, mungkin ada yang mau curhat, mau berbagi informasi dan sebagainya kepada siswa melalui grup-grup WA-nya atau mungkin grup-grup Microsoft Teams-nya bisa menjabarkan atau menjelaskan di situ. Lanjut. Kemudian ada hal yang penting yang perlu disampaikan, bahwa dari jadwal pelajaran yang ada itu nanti supaya di SMK Telkom Lampung ini nuansa SMK-nya bisa kentara, bisa kelihatan, maka setiap hari seminggu sekali siswa per kelas akan diadakan praktikum secara offline, ya. Jadi yang pembelajaran umumnya secara online, pembelajaran kejuruannya secara offline. Artinya siswa-siswi hadir ke sekolah. Siswa-siswi datang ke sekolah dengan catatan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Ya. Seperti yang sudah dilakukan di seperempat semester terakhir di semester ganjil kemarin. Tentu nanti dengan evaluasi, dengan perbaikan, harapannya bahwa ketercapaian daripada kompetensi siswa dalam mempelajari ataupun menimba ataupun mendapatkan ilmu kejuruan itu lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, slide selanjutnya. Dan sebagai
himbauan, informasi bahwa di awal semester ganjil kemarin melalui MPLS, guru, kesiswaan, maupun wali kelas sudah menghimbau bahwa ada aturan-aturan yang harus diikuti siswa. Nah, nanti ketika siswa hadir ke sekolah, hendaknya sudah menggunakan sepatu yang standar yang sudah disepakati, kemudian menggunakan ikat pinggang, kemudian rambutnya, jangan lupa rambutnya adalah dengan seperti yang tertera di gambar tersebut. Saya kira anak-anak sudah pernah mendapatkan sosialisasi ini. Dan bagi nanti yang hadir rambutnya gondrong dan sebagainya, maka akan dilakukan tindakan kedisiplinan gitu, akan diberikan satu peringatan dan sebagainya. Itu kepada orang tua wali untuk dapat bisa dimengerti, dan juga kepada siswa dan siswi semua. Karena kita di sekolah memiliki aturan. Lanjut. Kemudian sedikit menyampaikan bahwa selama semester ganjil kemarin ada banyak hal yang kita coba laksanakan dari berbagai kegiatan ataupun bidang-bidang. Di sana kita melaksanakan ada yang namanya Jumat pagi, di sana ada 4R, ya ada olah ruh, olah rasa, olah rasio, dan apalagi olahraga. Itu dilaksanakan setiap hari Jumat sebagai sisi lain dari pembelajaran kita. Di sana ada konten ataupun muatan living atau pembelajaran sosial. Kemudian juga di sana seperti hari ini ada kegiatan Setelah Monday pengganti sebagai upacara rutin yang kita laksanakan setiap hari Senin. Termasuk juga ada pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan yang didesain oleh para guru, seperti adanya kegiatan kuisis, ya, sehingga siswa menjalankan penilaian itu serasa mengikuti kuis dan rata-rata mendapatkan respon yang baik. Lanjut. Kemudian untuk Bapak dan Ibu orang tua wali ataupun siswa-siswi, sedikit menyampaikan tentang aplikasi Igrasias. Aplikasi Igrasias ini memiliki muatan yang banyak, yang komprehensif. Di sana ada absensi siswa, ada penilaian melalui rapot. Bahkan di situ yang tidak kalah penting adalah penilaian dari guru, di mana siswa memiliki kewenangan untuk menilai gurunya, seperti yang tertera di gambar yang ditampilkan. Nah, berdasarkan evaluasi yang berjalan, siswa dalam mengisi penilaian Igrasias belum maksimal. Berapa persentase, Pak Wahyu? Penilaian Igrasias kemarin siswa 39%. Dari 100% baru 39% yang mengikuti. Maka ke depan biasanya nanti di akhir semester genap akan ada penilaian lagi dari siswa untuk guru-gurunya. Karena ini penting sebagai masukan, sebagai nilai real, transparan. Disinilah siswa bisa menilai gurunya dengan jujur gitu ya. Dan hasilnya akan menjadi evaluasi maupun cerminan bagi guru untuk memperbaiki ke depannya. Jadi ada tiga item, ada 3 segmen yang dinilai atau yang menilai. Siswa menilai guru, guru menilai guru, artinya teman guru ini, misalnya saya dinilai oleh Pak Abdul, oleh Pak Wahyu, dan kepala sekolah menilai guru. Ada tiga sudut yang menilai. Nanti nilai itu akan digabungkan dan nilai yang paling fix, bukan paling fix ya, paling besar muatannya, prosentasenya adalah nilai dari siswa. Nah, seperti tertera di sana, ada berapa persen sendiri itu nilai dari siswa. Nah, kepada Bapak dan Ibu guru yang hadir juga, mohon untuk bisa dicek aplikasi Igrasiasnya, berapa guru menilai Bapak Ibu, berapa kepala sekolah menilai Bapak Ibu, dan berapa siswa menilai Bapak Ibu. Ketika memang kiranya kecil, segera ambil tindakan untuk segera introspeksi diri dan segera memperbaiki, apalagi di momen yang
Masih baru di tahun baru ini. Lanjut. Berikutnya, di bagian terakhir, izinkan saya untuk menyampaikan tentang core value dari Yayasan Pendidikan Telkom, di mana di sana ada yang namanya budaya akhlak. Ya, akhlak itu adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini adalah budaya yang diangkat ataupun yang diprogramkan oleh Yayasan Pendidikan Telkom yang diberlakukan kepada seluruh yang ada di bawah naungannya, baik pegawainya, guru-guru, setiap lemdik, dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi, bahkan juga pada siswa-siswinya, di mana siswa-siswi tersebut nanti harus mencapai kompetensi akhlak tersebut. Mungkin ini nanti akan disampaikan lebih detail melalui kegiatan 4R. Ya. Ada amanah. Ini mungkin nanti akan disampaikan oleh guru agama, apa itu arti amanah. Ada kompeten, mungkin oleh guru yang lain. Ada harmonis, supaya baik guru dengan guru, kepala sekolah dengan guru, guru dengan siswa, itu bisa saling harmonis. Kemudian loyal, bagaimana kita bisa menjaga alma mater kita, menjaga kehormatan lembaga kita, kemudian mengedepankan apa yang menjadi program-programnya setelah melaksanakannya. Kemudian adaptif, artinya kita cepat menyesuaikan diri, cepat untuk segera belajar, apalagi di hari-hari ini di mana IT itu semakin melaju cepat, kita sebagai manusia tidak boleh ketinggalan. Ya, kita tidak boleh ketinggalan, tapi kita harus terus mengejar, menyesuaikan diri. Kalau tidak, yakin akan ketinggalan. Kemudian kolaboratif, di bagian ini adalah di mana setiap pribadi, setiap individu yang ada dalam Yayasan Pendidikan Telkom ini bisa saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, untuk mencapai tujuan ataupun cita-cita dari Yayasan Pendidikan Telkom atau tujuan cita-cita di lembaga pendidikan masing-masing. Terutama kita di Stella, di SMK Telkom Lampung, tentu kita mewujudkan visi misi kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada siswa dan siswi SMK Telkom Lampung. Terakhir, barangkali itu beberapa hal yang perlu disampaikan, lebih detailnya nanti akan disampaikan melalui guru ataupun wali kelas, terutama terkait dengan jadwal pembelajaran nanti akan disampaikan juga. Mudah-mudahan tahun ini SMK Telkom Lampung bisa lebih baik lagi, bisa lebih semangat lagi dalam belajar siswa-siswinya, dan bisa lebih memberikan pelayanan terbaik bagi lembaganya, bagi manajemennya, bagi guru-gurunya. Semangat pagi! Dari saya cukup, mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati, kami yang berkumpul di tempat ini mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas nikmat dan rahmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami dapat melaksanakan setelah Monday. Bangkitkan semangat persatuan dan kesatuan kami. Berkatilah bangsa kami, berilah bimbingan kepada kami untuk dapat melaksanakan pekerjaan dan ikhlas.
baik dan benar sesuai dengan jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, hindarkan bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya. Jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan. Mantapkanlah kami, mantapkanlah tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami. Dan jadikanlah bangsa kami bangsa yang mandiri, maju, takwa, berakhlak mulia, makmur, adil dan sejahtera. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan setelah monde ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Limpahkanlah karuniamu, baik yang datangnya dari langit maupun dari bumi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan kami, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan Mars Telkom. Indonesia, jauh untuk pemimpin bangsa, satukan tekad jiwa yang kuat, bangunlah cita negara, terus mengembangkan generasi muda dengan kompetensi yang nyata, prestasi pendidikan yang berkesinambungan untuk jadi unggulan anak negeri. Majulah Telkomsel Indonesia, membangun Telkomsel Islam. Jaya jayalah Telkomsel Indonesia, siap cerdas satu sudah bangsa. Telkomsel pendidikan Indonesia, untuk pemimpin bangsa, satukan tekad jiwa yang kuat, bangunlah cita negara, Telkomsel mengembangkan generasi muda dengan kompetensi yang nyata, prestasi pendidikan yang berkesinambungan untuk jadi unggulan anak negeri. Majulah Telkomsel Indonesia, membangun Telkomsel Islam. Jaya jayalah Telkomsel Indonesia, siap cerdas satu muda bangsa. Upacara selesai.